Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita telah memasuki puasa hari ke-22 di bulan Ramadan ini dan menuju ke hari ke-23. Semoga sahabat senantiasa sehat walafiat sampai di penghujung Ramadan ini. Dan semangat dalam menjalani ibadah-ibadah. Kali ini kita ingin mengkaji satu kedengarannya sederhana dan seringkali kita dengar. Orang gampang mengucapkannya. Apa itu? Ikhlas. Kita akan mengkaji tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas dari kata bahasa Arab. Artinya khalis, habis. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Habiskan, mentok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa segala sesuatunya, apapun, dalam kita beribadah, dalam kita berhubungan sesama makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebaiknya dan seyogyanya semua dilandaskan ikhlas lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Ya tiada ganjaran yang kita harap kecuali ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik dari pengganjar. Menarik kalau kita kaji lebih dalam lagi tentang ikhlas maupun mukhlisin. Orang-orang yang senantiasa ikhlas. Beberapa kali di Al-Quran digunakan kata muhlisin, orang-orang yang ikhlas, betul-betul ikhlas. Itu senantiasa disandingkan dengan kata fa'budu, sembahlah Allah. Jadi orang-orang muhlisin ini biasanya juga mereka muhsinin dan dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibadah itu tidak melulu puasa, salat, zakat, tidak. Dalam berinteraksi sesama manusia pun itu kita sebenarnya bisa menjadi bagian dari ibadah. Selama kita senantiasa menyandarkannya dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli membagi ikhlas sendiri menjadi 3. Ikhlas di awal atau ikhlas di niat, di rencana. Dan ini biasanya kita kebanyakan bisa ikhlas lillahi ta'ala di niat. Kemudian ikhlas dalam mengerjakan. Ini kita masih selamat biasanya. Dan yang banyak kita tergelincir ikhlas setelah mengerjakan. Misalnya kita membantu seseorang. Ya, ketika orang itu datang minta bantuan kita dari awal kita niat ikhlas bantu dia. Kita diam. Niat kemudian kita berikan bantuan. Kita diam mungkin setahun, 2 tahun. Tanpa terasa berjalan waktu 5 tahun kemudian terjadi sesuatu dan kita mengucap bantuan kita. Disitulah amalan kita tidak terhitung ikhlas lagi. Karena kita sudah menyebut-nyebutnya. Karena sebaik-baik amalan betul-betul karena ikhlas lillahi ta'ala yang hanya perlu tahu antara diri kita dan Allah dan orang yang kita bantu. Dalam misalnya dalam hubungan membantu. Sama juga kembali lagi bahwa ibadah itu bisa sangat luas. Dalam hal ini, kalau kita dalam bulan Ramadan ini adalah bulan membantu orang. Betapa pentingnya membantu sampai-sampai Sayyidina Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah sedang i'tikaf di hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu didatangi oleh bisa dikatakan umat di zaman itu untuk meminta bantuan. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan pada saat itu adalah beliau berhenti dari i'tikafnya dan beliau keluar dari masjid. Sampai sahabat yang melihat beliau pada saat itu bertanya, "Wahai Imam, bukankah kau sudah melaksanakan i'tikaf dan i'tikaf itu tidak bisa dibatalkan seperti itu?" Kata beliau bahwa i'tikafku itu urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi urusan makhluk juga ini penting. Ini masalah kehidupan dia. Niscaya ibadahku tidak akan sempurna apabila aku tidak membantu dia. Dan i'tikafku juga tidak ada artinya. Begitu kira-kira betapa pentingnya kita membantu orang. Dan dalam apapun yang kita kerjakan harus senantiasa betul-betul dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus ingat, Allahu khairul jaza, Allah sebaik-baik pembalas. Karena beberapa kali di Al-Quran itu sendiri Allah menantang bagi siapa-siapa yang melakukan sesuatu bukan karena untuk kepada Allah. Mintalah ganjaran, mintalah bagian daripada kepada yang kamu menghamba atas namanya.
Na'udzubillah. Semoga kajian sedikit ini bisa membantu kita untuk melatih diri kita, untuk senantiasa bisa mengikhlaskan diri dalam berbuat kebaikan, khususnya di Ramadan ini. Sehingga kita benar-benar bisa termasuk dalam hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang muhlisin, hamba-hamba yang senantiasa ikhlas dan tidak ada mengharap dari apapun kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan kita akan lanjutkan kajian di pertemuan mendatang. Al-afu minkum wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.